warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana, asal sekolah SMA 64 Jakarta, kelas 11 IPS 4, absen 14. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan PSBB. Negara-negara dunia saat ini sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Nah, negara-negara dunia juga saat ini sedang beradu cepat dalam penanganan atau menekan penyebaran pandemi COVID-19 ini di negara tersebut. Nah, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat yang dianggap efektif dalam mengurangi penyebarannya. Salah satunya kebijakan PSBB yang diambil oleh negara Indonesia. PSBB sendiri itu berbeda dengan lockdown. Jika lockdown, itu hanya aparat sipil yang boleh beraktivitas, warga lainnya tidak boleh beraktivitas atau keluar rumah. Tetapi untuk kebutuhan ekonomi ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya. Nah, kalau PSBB itu kepanjangannya pembatasan sosial berskala besar. Di sini aktivitas-aktivitas masih bisa berjalan, tetapi banyak juga aktivitas yang dilarang dalam kebijakan ini. Antara lain aktivitas yang dilarang itu ada dalam bidang pendidikan, terus dalam pekerjaan, bekerja dari rumah atau work from home, terus ada tentang pertahanan dan keamanan, terus ada kegiatan sosial budaya seperti pernikahan dan juga kegiatan fasilitas umum yang mengumpulkan banyak orang, termasuk akomodasi atau transportasi juga dibatasi dalam hal ini. Nah, di sini yang saya tahu di Indonesia yang baru melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini, yang pertama itu Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung Raya, Palangkaraya, dan Papua. Nah, kebijakan ini itu tergantung oleh pemerintah daerah setempat yang mengajukan ke pemerintah pusat dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Nah, terbukti dalam pelaksanaan PSBB ini Jakarta terlihat agak longgar atau sepi, tetapi tidak banyak juga yang masih bandel dan masih keluar rumah. Setidaknya ini dapat mengurangi penyebaran di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan tidak melupakan physical distancing, kita juga bisa melakukan PSBB, di mana di hal ini itu setiap individu dengan individu lain jika ngobrol itu menggunakan masker, terus beretika jika batuk, dan menjaga jarak minimal 2 meter. Nah, PSBB ini itu tidak terlalu ampuh dalam penanganannya, tidak seperti lockdown. Tetapi kita harap kita dapat menekan penyebarannya. Kita tetap melaksanakan cuci tangan, kita juga tetap jaga kesehatan, kita juga harus makan makanan yang bergizi. Nah, dalam hal persatuan dan kesatuan di Indonesia ini itu banyak sekali kan tenaga medis yang tumbang karenanya, tetapi banyak pula yang menolak dalam hal pemakamannya. Saya sangat sedih mendengarnya karena garda terdepan yang sudah gugur malah ditolak pemakamannya. Nah, dalam hal ini harusnya masyarakat Indonesia itu bersatu bahu-membahu dalam penanganannya. Seperti pemakaman harusnya itu dipermudahkan, bukan malah penyebarannya. Toh orang meninggal juga nggak bisa menyebarkan virus sendiri. Nah, kita lihat juga saat ini masyarakat juga udah mulai sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan tersebut. Banyak yang bahu-membahu antara ngasih sembako, terus ngasih APD, terus ngasih bahan pokok ke yang kurang mampu, dan juga adanya yang membuka donasi-donasi untuk tenaga medis dan masyarakat umum. Nah, untuk yang saat ini sedang
belajar di rumah dan bekerja di rumah, semangat dalam pelaksanaannya. Moga-mogahan dalam waktu dekat virus tersebut bisa mereda dan juga bisa tentram kembali dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Salam PKN.